Misalkan kita nggak paham dalil yang ada pada ilmu tauhid, tidak paham kita sifat 20 mustahilnya, sampai seterusnya. Maka hukum untuk mempelajari ilmu tauhid sama seperti hukum mempelajari ilmu sholat, ilmu fikih, ilmu puasa. Berdasarkan daripada hadis Nabi. Diwajibkan tuntut ilmu setiap kita lelaki, muslim lelaki, dan setiap muslimah wanita. Talabul ilmi faridatun kulli muslimina wal muslimatun. Berarti diwajibkan bagi kita. Nah, di situ di dalam kitab Ta'lim Muta'allim bahwa dijelaskan makna daripada tuntut ilmu yang diwajibkan itu ilmu fardu'in, Pak. Fardu'in apa-apa saja fardu'in. Kita mau mengerjakan sholat nih, kita harus paham dulu sholat yang harus kita kerjakan ini apa-apa yang perlu ditunaikan. Karena banyak kita pada saat ini sebagaimana hadis Nabi pun pernah berkata bahwa di akhir zaman nanti banyak orang sholat tapi tak paham sholat itu kayak mana. Jadi makna tak paham sholat bukan berarti Bapak nggak bisa mengartikan apa yang Bapak baca. Bukan itu. Bukan berarti kita tidak bisa mengartikan Al-Fatihah yang kita baca hingga kita tadabburkan di dalam diri kita. Bukan itu makna daripada tak mengerti sholat. Tak mengerti sholat, tak kita tunaikan rukunnya. 13 rukun yang ada pada sholat, itu tidak kita tunaikan, maka tidak sah sholat kita. Berarti kalau tidak sah, berarti apa yang dilakukan dia tak paham dengan apa yang dia lakukan tersebut. Maka tak sah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, selawat berangkaikan salam turun untuk penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawa kita dari alam kebodohan, alam tak berpengetahuan, hingga pada saat yang amat kita rasakan pada saat ini, yaitu alam yang terang benderang, begitu banyak ilmu dan begitu beragam-ragamnya ilmu tersebut. Pula kepada para sahabat, kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ma'a ulama yang mu'tabar yang masih ada di permukaan bumi Allah hingga jadi lampu penerang bagi kita umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hormat takzim saya kepada pengurus masjid Bapak BKM yang kita cintai ini serta jajaran-jajaran beliau. Hormat takzim setinggi-tingginya kepada pengurus pengajian rutin tauhid. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kekuatan, selalu Allah berikan kesempatan untuk kita selalu dalam keadaan berlomba-lomba dalam berdiskusi tentang ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang teristimewa kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang amat sangat saya senangi, bahagia karena ada anak-anak yang senantiasa selalu mengikuti diskusi-diskusi tentang permasalahan ilmu dalam agama kita. Lanjutan diskusi kita pada 2 bulan atau 3 bulan yang sudah lewat. Baru pada sifat yang keempat, yaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadisi kemarin. Allah berlainan bagi segala yang baharu. Dan dalil-dalilnya sudah kita kupas semua. Yang ingin saya ingatkan kembali, jangan lupa bahwa yang kita pelajari tentang ilmu tauhid itu dalil nakli dan akli. Walau ada nanti yang berkomentar, nah komentar tersebut jangan lupa bahwa kita mempelajari dalil akli,
dan nakli. Nakli itu landasan ayat Allah dalam Al-Quran. Di setiap apa yang telah kita jumpai pada sifat-sifat tersebut, semua ada dalil dalam Al-Quran, itu dinamakan dalil nakli. Dalil nakli. Sedang yang satu lagi itu dalil akli. Nakli dan akli, sedikit aja bedanya. Akli sesuatu yang kita peras, yang kita gambarkan. Istilah kata deskripsi, Pak. Deskripsi yang kita deskripsikan untuk menjumpai bahwa sifat Allah sedemikian. Nah, itu dinamakan dalil akli. Nanti ada yang komentar, apakah tanpa ada dunia ini, tanpa ada isinya, berarti tidak ditunjuki di atas adanya Tuhan? Kita pun tak bisa berpikir karena nggak ada kita. Ini kan otak kita yang Allah sedang berikan kepada kita nikmat pikiran tersebut untuk berpikir keesaan Allah. Lalu ulama-ulama tauhid, khususnya Maturidi, Asy'ari Maturidi, ini mengkhususkan dalil kepada nakli dan akli tadi. Maka terbungkuslah dalil tersebut atas 50 buah sifat. Atau nanti ada 70 buah sifat. Dari sifat-sifat yang wajib pada hak Allah, hingga yang harus pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang wajib pada Nabi, yang wajib pada Rasul, dan yang mustahilnya serta yang harusnya. Maka tergambarkanlah semuanya menjadi 50 buah sifat. Nah, jadi nakli dan akli ini landasan awal kita memahami ilmu tauhid. Karena tanpa akli dan nakli, orang bahkan diceritakan dalam sebuah pendapat, barang siapa yang tak sampai akal pikirannya. Nah, untuk memahami ilmu tauhid, maka jangan dia paksakan dirinya untuk memahami ilmu tauhid. Maknanya jangan didalami. Jangan diperdalami ilmu tauhid kalau tak sampai akal pikiran kita untuk memberikan contoh-contoh kepada ilmu tauhid tersebut. Karena ilmu tauhid ini harus banyak contoh. Tanpa contoh nggak akan sampai ilmu tauhid. Jadi perbandingan-perbandingan itu selalu ada pada ilmu tauhid. Maka oleh karenanya, bila ada yang bertanya sedemikian, bantah aja, hantam aja sekali, biar tahu kita orang Batak. Oke Pak, Bu. Sekarang kita lanjutkan diskusi kita yang telah kita libur sekian lamanya karena bulan Ramadan ya. Yang pertama sekali saya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin kita tidak berjumpa di bulan Ramadan kemarin. Mungkin masih bau Syawal ya. Masih bau-bau Syawal walau udah hampir habis apa udah habis? Udah habis ya. Udah habis ya. Walau udah habis nggak apa-apa. Karena memaafkan nggak harus di bulan Syawal. Ma makna qiyami binafsihi wa ma daliluhu. Ini lanjutan dari yang kemarin. Pertama wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Ma makna qiyamuhu binafsihi wa ma daliluhu. Apa makna qiyamu binafsih dan apa dalil landasan bahwa Allah bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsih? Apa landasannya? Dijawab, maknahu annahu la yahtaju ila siwahu. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat, tidak ada berkeperluan, tidak ada berkepentingan ila siwahu, kepada selainnya. Ini dasarnya. Bahwa Allah tidak berhajat, tidak perlu, tidak penting kepada selain dirinya sendiri. Berarti Allah hanya kepada takluk kepada dirinya, tidak kepada selain daripadanya. Jadi berikat Allah itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk lain daripadanya. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, kan ada di dalam surah Az-Zuriyat, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Kalau saya nggak salah Az-Zuriyat ya Pak ya. Tapi entah, nanti coba lihat lagi di dalam Al-Quran. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Itu bukan konsep bahwa Allah menciptakan manusia lalu disuruh ibadah untuk kekuatan Allah. Tidak.
Karena ada lagi di dalam hadis kudusi yang menentang hal tersebut. Bila ada yang memahaminya sedemikian. Kalau ada yang memahami bahwa Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah Allah. Ditambah sama dia nanti. Bahwa sembah di situ untuk menambahkan power Allah. Ada yang sedemikian. Jadi bertambah kuat Allah karena hamba-hamba yang dia ciptakan menyembahnya. Ada yang sedemikian berpikir. Nanti ditambah lagi. Ada juga sembahyang, sholat, zakat, dan sebagainya. Itu semua kembali kepada orang yang melakukannya untuk membahagiakan dirinya banyak duit misalkan. Banyak juga yang begitu berpikiran. Nah, inilah seringkali kita ditipu oleh khayalan kita sendiri, oleh otak kita sendiri dalam ibadah ini. Pahami dulu itu redaksi ayat tersebut. Wa ma khalaqatul jinna wal insan. Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia. Illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah Allah. Nah, makna di situ, makna abid sembah, makna yang disebutkan di dalam ayat tersebut kembali kepada rukun Islam. Ada berapa rukun Islam, Pak? Ada 5. Berapa 5 itu? Apa-apa yang ada 5? Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, zakat, puasa, tambah 1 lagi kalau mampu untuk tahun ini berangkat naik haji ke Baitullah. Nah, kelima-lima itu ibadah. Ibadah yang Allah perintahkan kita. Lalu lain daripada itu seperti sedekah, seperti berbuat kebajikan, tolong menolong dan sebagainya. Itu bukan perintah atas redaksi wajib. Perintahnya bukan wajib. Perintah di situ perintah sunnah untuk saling bantu-membantu, sedekah bersedekah, menolong sesama kita. Itu semuanya sunnah. Sama seperti yang kita lakukan pada hari ini. Pada malam ini. Ini kalau dipahami dari diskusi kita ini, kalau ini bahagian daripada yang tidak dipahami, maka wajib hukum untuk menuntut ilmu tauhid. Misalkan kita nggak paham dalil yang ada pada ilmu tauhid, tidak paham kita sifat 20 mustahilnya, sampai seterusnya, maka hukum untuk mempelajari ilmu tauhid sama seperti hukum mempelajari ilmu sholat, ilmu fikih, ilmu puasa, berdasarkan daripada hadis Nabi. Diwajibkan tuntut ilmu setiap kita lelaki, muslim lelaki, dan setiap muslimah wanita. Talabul ilmi faridatun kulli muslimina wal muslimatun. Berarti diwajibkan bagi kita. Nah, di situ di dalam kitab Ta'lim Muta'allim bahwa dijelaskan makna daripada tuntut ilmu yang diwajibkan itu ilmu fardu'in, Pak. Fardu'in, apa-apa saja fardu'in. Kita mau mengerjakan sholat nih, kita harus paham dulu sholat yang harus kita kerjakan ini apa-apa yang perlu ditunaikan. Karena banyak kita pada saat ini, sebagaimana hadis Nabi, Nabi pun pernah berkata bahwa di akhir zaman nanti banyak orang sholat tapi tak paham sholat itu kayak mana. Jadi makna tak paham sholat bukan berarti Bapak nggak bisa mengartikan apa yang Bapak baca. Bukan itu. Bukan berarti kita tidak bisa mengartikan Al-Fatihah yang kita baca hingga kita tadabburkan di dalam diri kita. Bukan itu makna daripada tak mengerti sholat. Tak mengerti sholat, tak kita tunaikan rukunnya. 13 rukun yang ada pada sholat, itu tidak kita tunaikan, maka tidak sah sholat kita. Berarti kalau tidak sah, berarti apa yang dilakukan dia tak paham dengan apa yang dia lakukan tersebut. Maka tak sah sholatnya. Syarat dan ketentuannya pun kita lupa. Tak pernah kita pelajari itu. Bagaimana memakai mukena yang betul. Ini kaum ibu-ibu nih. Kebanyakan ada model-model agak-agak sedikit ke barat-baratan. Pakainya ke sini, Bu. Ini aurat ini. Ini aurat ini. Ini aurat wanita. Jadi pakai mukena itu, pakai telekum itu di sini. Ini tulang ini nih. Nah, tulang ini. Nah, ini tulang ini. Inilah batasan daripada aurat ibu-ibu. Hati-hati. Jadi di dalam sholat itu harus di sini. Maka orang-orang dulu tuh saya lihat nenek-nenek kita dulu, Bu. Nenek-nenek saya bukan nenek-nenek ibu. Nenek ibu udah pasti
Lebih jauh lagi kan, nenek-nenek saya dulu, saya lihat itu ada anduk, Pak. Ada anduk di sini. Nah, ditaruh sini. Di atas satu, di bawah satu. Dulu kita lihat, mengapa sedemikian? Sekarang udah model-model, Bu. Ya kan? Belum lagi nanti jilbab Syahrini kata orang kan. Belum jilbab Krisdayanti nanti. Macam-macam tuh mukena tuh. Nah, maka hati-hati. Trendy silahkan. Ikuti zaman perlu. Karena kita hidup bukan pada zaman nenek-nenek kita dulu. Kita harus ikuti zaman. Sebagaimana Nabi pun berpesan. Didiklah anak-anakmu karena mereka hidup bukan pada masa kamu hidup. Mereka akan hidup pada masa mereka hidup. Dan pada masa mereka hidup tantangannya berbeda, Pak. Tantangannya berbeda, Bu. Maka harus kita didik mereka untuk menghadapi masa yang akan mereka hadapi nanti. Nah, seperti kita saat ini menghadapi masa ini, emak kita dulu udah lewat. Nah, dulu emak-emak kita apa udah mengajarkan kita tentang itu? Berarti kalau tidak diajarkan, emak kita lupa untuk mendidik kita supaya kita siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menuntaskan segala ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Itu makna daripada memakai mukena tadi. Nah, kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi, yang kita lantunkan tadi. Nah, bahwa semuanya kita akan kembali kepada Allah. Dan masa depan yang sesungguhnya itu bukanlah menjadi pengusaha, Bu. Bukan menjadi kontraktor, Pak. Masa depan yang sesungguhnya siap kita di hadapan Allah di saat Allah bertanya kepada kita. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kita pemimpin, kita akan dipertanyakan tentang apa yang kita pimpin. Lalu apa modal kita menghadap Allah? Allah titipkan anak, kita sebagai orang tua, pemimpin. Suami berangkat, ditinggalkan istri di rumah. Istri menjadi pemimpin di saat suami berangkat. Maka istri harus paham tentang ilmu kepemimpinan. Maka sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau ke ilmu fikihnya, wanita boleh jadi pemimpin. Boleh, tapi bukan pada tingkat pimpinan misalkan presiden, bupati, gubernur. Di dalam ilmu fikihnya ya. Maka boleh misalkan anggota dewan dia, itu tidak masalah. Maka wanita pun di saat berangkat suaminya mengais rezeki, kita sebagai pemimpin, Bu, Pak. Nah, di saat itu kita harus paham tentang apa yang harus kita pimpin di rumah kita. Anak-anak kita, harta yang ditinggalkan oleh suami kita, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Sudahkah kita persiapkan itu? Kalau sudah kita persiapkan, alhamdulillah, tinggal tambah-tambah aja. Ibarat rumah, Bu, Pak. Kalau kita bangun sebuah rumah nih, ini rukun yang 5 tadi, rukun daripada rukun Islam yang 5, itu ibarat rumah dan pondasinya. Udah siap rumahnya, udah ada semuanya. Lalu untuk hiasan-hiasannya ini dari mana? Untuk hiasan-hiasannya itu lakukanlah pekerjaan-pekerjaan sunnah, perbanyak sedekah, berjamaah, membantu sesama kita. Itu bahagian daripada hiasan-hiasan yang akan menghiasi rumah-rumah kita nanti di akhirat.